Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Biar kiranya Tuhan menuntun setiap kita sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita pada pagi hari ini. Bahkan sampai malam nanti kita mau minta tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita sama-sama datang berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat rahmat Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi yang baik, semua karena anugerah-Mu. Dan mungkin ada dari kami yang dalam kondisi kurang baik sekalipun, kami mau belajar Tuhan untuk bersyukur di dalam segala kondisi. Biar kami terus mengucap syukur pada-Mu ya Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan pertolongan-pertolongan Tuhan sungguh nyata. Kami alami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Biar tuntunan-Mu boleh ada di dalam setiap kami. Mari sama-sama datang. Mari sembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita. Mari datang dengan segenap hati. Mari datang pada Tuhan. Terima kasih. Mari bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau baik Yesus. Kami datang menyembah-Mu, kami datang bawa hati kami Tuhan, kami mau bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu sungguh nyata di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu yang terima kasih Tuhan di dalam hidup kami, hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memuji-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama bersyukur buat anugerah Tuhan. Jikalau pagi hari ini kita masih ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Nya.
Mari pandang wajah Tuhan pagi ini. Biar kami boleh mengikuti setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau mengejar hadir-Mu pagi hari ini. Biar hadirat Tuhan, biar hadirat Tuhan boleh melingkupi setiap kami. Yes. Kami mau bawa sembah kami Tuhan. Makasih. Haleluya. Terima kasih. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, oh, memandang wajah-Mu, memandang wajah. Kami pandang Kau pagi ini Tuhan. Kami mau mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari lebih lagi, mari memandang wajah-Nya, memandang wajah-Mu, wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah kami Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, mengejar hadir-Mu, mengikuti kebaikan-Mu Yesus, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar
dalam hidupku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Anugerah-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan, biarlah Engkau yang terus menuntun langkah hidup kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, agar hidup kami boleh selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali. Ya, dalam keadaan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas hidup kita. Iya, pagi hari ini saya percaya ya apapun keadaan kita, mari kita belajar untuk terus bersuka cita. Firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus menulis surat bagi jemaat yang ada di Filipi. Ya, dan ketika dia menulis surat ini dia sedang berada dalam penjara. Rasanya aneh saudara ya, seorang yang sedang ada dalam penjara bisa menulis surat, dia katakan bersukacitalah. Senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Aneh, Rasul Paulus di dalam penjara tapi dia menyuruh jemaat untuk bersukacita. Ya, dia tidak iba diri atau menulis surat, ya tolonglah saya ini sedang dalam penjara, begini. Orang yang dewasa dalam rohaninya itu jarang mengeluh. Saudara, kalau engkau melihat di sekeliling kita itu banyak orang-orang yang suka mengeluh, nah itu tanda orang yang belum dewasa dalam rohani. Setiap dia ketemu siapa aja pasti mengeluh. Memang ada orang-orang yang seperti itu. Saya pun seringkali berjumpa dengan orang yang seperti itu. Kalau ketemu dengan orang mengeluh, kalau nggak mengeluh soal anak, mengeluh soal suami, mengeluh soal masalahnya, mengeluh soal ininya ya. Tetapi orang yang dewasa dalam rohani, dia itu tidak mempedulikan keadaannya. Kenapa? Karena dia tahu tempat mengeluh yang sesungguhnya itu adalah kepada Tuhan. Rasul Paulus menyatakan sebuah sikap ya, dia mengajarkan kepada kita satu hal penting, yaitu sikap batinia yang mencerminkan ya keadaan batiniahnya, bukan keadaan lahiriahnya. Mungkin secara lahiriah dia sedang terpenjara, dia sedang menderita, fisiknya nggak bisa keluar, dia di penjara bahkan mungkin disiksa di dalam penjara. Tapi manusia batinianya, sikap batinianya itu berbeda saudara. Dia memiliki salah satu sikap Kristus ya, yaitu tidak mempedulikan apa yang terjadi dengan keadaan lahiriahnya, tetapi batiniahnya selalu bersukacita. Itu yang dia katakan. Secara fisik manusia lahiriah kita mungkin merosot, mungkin tertekan, mungkin dalam keadaan yang tidak baik, tetapi secara batiniah kita terus diperbaharui. Karena firman Tuhanlah yang memperbaharui kita. Jadi tanda orang itu dewasa rohani atau tidak adalah ya dia selalu bersukacita. Ya, saya juga kemarin baca satu artikel saudara, ciri-ciri orang yang awet muda itu ya. Orang yang awet muda itu tidak banyak mengeluh ya, tapi banyak bersyukur ya, dan dia itu banyak bersukacita. Seperti saya inilah saudara awet muda ya. Jadi kalau saudara mau awet muda, jangan banyak mengeluh, karena ternyata ciri orang-orang yang belum dewasa rohani itu mengeluh. Ya, kita malas juga ya ketemu sama orang yang tiap hari mengeluh. Ya, saudara, saya ketemu dengan orang-orang kalau ketemu itu gimana kabar? Ya, kita sudah sukacita bertanya gimana kabar. Aduh, ini loh anak saya itu. Nah, aduh ini loh suami saya itu. Ya, baru ketemu gimana kabar? Aduh, ini loh. Saudara ya, ayo kita belajar. Memiliki batinia yang terus dibaharui dari hari ke hari. Ya,
Rasul Paulus mengajarkan kepada kita hari ini, sekalipun dia sedang dalam penjara, dia mendorong jemaat untuk bersukacita. Dia katakan bersukacitalah. Dia tidak menganggap peristiwa-peristiwa yang terjadi itu ya adalah hal-hal yang bagi dia itu nggak serius. Kenapa? Karena manusia batiniahnya itu dibaharui. Makanya dia berkata, ya bagiku hidup adalah Kristus, mati pun itu sebuah keuntungan. Orang yang sudah mencapai kedewasaan rohaninya, dia tidak mudah mengeluh, saudara ya. Biarlah kita belajar hari ini untuk terus bersukacita dan jangan banyak mengeluh. Yang kedua dikatakan di sana, ya bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Orang yang dewasa rohani itu dia berbuat baik, saudara ya. Jangan orang mengenal kita ini karena kejahatan kita. Ya, kita mempengaruhi orang untuk berbuat jahat, kita mempengaruhi orang untuk melakukan yang tidak benar, bahkan ya kita punya musuh, kita juga mempengaruhi orang untuk memusuhi musuh kita. Itu tidak benar, saudara ya. Orang yang sudah dewasa rohani dia itu berbuat baik. Ya, sekalipun dijahati dia tetap berbuat baik. Ya, itu biar ada dalam hidup kita, saudara ya. Jangan mau hari-hari ini kita kena dengan ragi-ragi kebusukan yang dapat membuat iman kita itu luntur kepada Tuhan, atau mendengarkan ya sesuatu yang tidak benar, saudara, lalu kita membiarkan iblis bekerja dalam hati kita. Mari teruslah berbuat baik, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya apa? Kita melakukan kebaikan. Lalu ciri orang yang dewasa rohani yang ketiga dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Orang yang sudah dewasa dalam rohani tidak khawatir. Dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Allah yang janjinya itu teguh ya dan amin. Ya, dia percaya, dia beriman bahwa Tuhan itu sanggup, bahwa Tuhan itu ya nyata, bahwa Tuhan itu mampu untuk turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, makanya dikatakan jangan kamu khawatir, jangan khawatir, saudara. Karena dengan kekhawatiran kita nggak bisa menambahkan apapun dalam jalan hidup kita, kata Yesus. Ya, tetapi apa? Kalau kita supaya tidak khawatir dikatakan apa? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang dewasa rohaninya dia tidak mudah khawatir, tapi dia banyak berdoa. Ya, apa yang kita rasakan bawa kepada Tuhan. Apa yang engkau inginkan katakan kepada Tuhan dari hatimu. Ya, jangan khawatir. Kita sendiri yang harus melawan rasa khawatir itu. Ya, banyak berdoa, nyatakan kepada Tuhan segala keinginan kita dalam doa dengan apa? Ucapan syukur. Banyak-banyaklah bersyukur. Ya, orang yang banyak bersyukur itulah yang akan mengalami ya pertolongan Tuhan. Karena waktu engkau bersyukur itu tanda engkau mempercayai Tuhan. Tapi ketika engkau tidak bersyukur itu artinya engkau tidak mempercayai Tuhan. Mari hari-hari ini jangan kalah dengan persoalan di hidup kita. Biarlah iman kita semakin diteguhkan, iman kita semakin kuatkan di dalam Tuhan. Saya percaya hanya orang-orang yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, mereka akan melihat ya pertolongan Tuhan. Ingat, bersukacita, jangan khawatir, banyak berdoa dan banyak bersyukur hari ini. Apapun keadaanmu, tetaplah bersyukur, karena kekhawatiran tidak bisa merubah apapun, tetapi ucapan syukur itu mengandung kuasa. Waktu kita bersyukur, kita melihat jalan keluar Tuhan bukakan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, saudara, kita mau renungkan firman ini, kita mau berdoa. Mari kita datang ke hadapan hadirat Tuhan. Jangan mengeluh, jangan khawatir, tapi belajar untuk bersyukur hari-hari ini. Katakan pada Tuhan, kami percaya Engkau yang lebih mengetahui setiap jalan hidup kami, Tuhan. Kami mau belajar. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan,
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, sekali lagi dengan iman katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur atas segala keadaan. Terima kasih. Ajar kami bersyukur dalam segala keadaan di hidup kami Tuhan. Tidak bersungut-sungut, tidak mempersalahkan keadaan. Ajar kami bersuka cita dan tidak khawatir. Ajar kami terus duduk di dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Ajar kami percaya Bapa, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup, bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kedewasaan rohani di dalam Engkau. Tidak banyak mengeluh, tapi banyak bersyukur. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, sekalipun kami mungkin sedang melewati persoalan badai di hidup kami. Kami mau bilang Tuhan baik bagi kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang setia di mesbah syukur pagi Tuhan, mencari wajah-Mu. Hamba percaya Engkau tidak pernah membiarkan mereka Tuhan. Yang lemah Engkau topang, yang sedang tergelincir Engkau angkat kembali, yang luka Engkau balut Tuhan. Bawa kami kembali kepada hadirat-Mu Bapa. Lihat hati dan hidup kami, sucikan dan kuduskan. Jika ada yang tidak berkenan, tegur kami Tuhan. Bawa kami untuk hidup sungguh-sungguh dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu dimanapun kami berada. Perlindungan Tuhan sempurna buat kami. Berkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan kuatkan. Yang berulang tahun hari ini hamba berdoa, anugerah Tuhan turun melimpah. Terima kasih Engkau tambahkan 1 tahun. Anugerah-Mu Tuhan menjawab setiap pergumulan, bahkan harapan-harapan setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan sembuhkan juga yang sakit. Bangkitkan iman kami Tuhan untuk terus berharap kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biar apa yang kami lakukan hari ini berkenan di mata Tuhan. Kami memulai hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih buat segala hal yang terbaik yang sudah Tuhan kerjakan di hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup-Mu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang
sentuh hatiku selamanya.